Kenapa ya profesi seorang trader itu begitu hina di tengah masyarakat kita? Saya nggak tahu sih apakah sobat pernah ngerasain atau tidak. Kalau saya sih pernah. Jadi saya tuh pernah dibilang orang penjudi itu beberapa kali. Jadi saat saya trading forex itu ada yang ngatain saya penjudi dan ngasilin uang haram. Bahkan saat saya beli emas loh di sebuah aplikasi investasi, karena orang tersebut melihat saya membuka grafik trading, saya dibilang judi. Walah mas mbok yo tobat mas, kuwi judi mas. Jadi ini adalah beberapa pengalaman yang saya rasain teman-teman. Dan apakah teman-teman ngerasain yang hal-hal yang sama gitu ya? Kenapa kok yang saya rasain ini? Saya nggak tahu juga nanti di tengah-tengah kalian tuh gimana. Apakah iya gitu image trading memang sejelek itu teman-teman? Jadi kenapa ya profesi trader tuh sering kali disebut sebagai penjudi dan dianggap sebagai orang yang menghasilkan uang haram? Bahkan begini nih teman-teman, saya aja di tengah lingkungan saya, di desa saya itu saya terkenalnya sebagai seorang YouTuber gitu. Saya kan punya beberapa channel lain, kesehatan punya, investasi punya, ya motivasi ada, tutorial ada, jadi ada lumayan banyak. Dan mereka nggak tahu kalau saya seorang trader gitu. Bahkan saat saya beli sesuatu yang harganya puluhan juta dari hasil trading, mereka taunya ya hasil ternak. Saya sih bukannya takut dicap jelek sih, tapi demi menjaga hubungan sama orang-orang lingkungan saya yang masih awam ya, itu saya bilangnya seringkali profesi saya itu bukan trader. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi ternyata masyarakat kita itu masih awam banget bro tentang dunia trading. Dan mereka hanya mengira kalau trading itu tebak-tebakan, mereka mengira menang kalah dari trading itu disetting sama bandar. Dan mereka nggak tahu tuh sebenarnya trading itu seperti apa. Bahkan orang-orang yang belajar saja, mereka tuh seolah-olah trading hanya nebak candlestick, hanya indikator dan lain-lain. Mereka nggak tahu sejatinya trading itu seperti apa, digali lebih dalam gitu. Sehingga ya image-nya mereka bilang olah judi, olah tebak-tebakan gitu. Nah setelah saya melakukan riset yang mendalam teman-teman, ada 5 alasan kenapa image seorang trader itu begitu jelek di tengah masyarakat kita. Dan ini penting banget buat teman-teman yang masih awam, yang pengen tahu sejatinya trading itu seperti apa, teman-teman simak sampai selesai. Dan kenapa gitu image-nya tuh begitu jelek di tengah masyarakat kita. Khusus untuk teman-teman yang masih mau open apa ya namanya, open minded ya, open menerima ilmu baru gitu. Karena banyak orang juga yang dia itu nggak mau nerima ilmu yang dia nggak tahu. Jadi banyak orang yang istilahnya tuh fanatik ya. Jadi mereka itu hanya pengen tahu apa yang mereka pengen tahu. Mereka tuh nggak mau tahu apa yang mereka sebenarnya nggak tahu gitu ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas sambil sharing-sharing ke teman-teman. Alasan yang pertama, edukasi masyarakat awam tentang trading itu hampir nggak ada. Ini nih ya alasan yang pertama. Bukan kurang lagi tapi hampir nggak ada. Coba deh kamu cek di desa kalian, di desa aja deh ya, nggak usah ke kota, jadi masing-masing desa dulu. Berapa orang yang paham tentang trading? Ya mungkin buat teman-teman yang tinggal di perkotaan sih kemungkinan lebih banyak juga gitu. Tapi buat saya yang khususnya tinggal di desa itu hampir nggak ada. Di desa saya itu hampir nggak ada. Dan ada 1-2 orang yang kenal trading itu pun mereka hanya menganggap kalau trading itu tentang tebak-tebakan doang. Ini sungguh miris sih teman-teman. Selain itu juga nggak ada edukasi intens dari pemerintah mengenai trading dan investasi yang baik dan benar itu gimana gitu, nggak ada sih. Nggak ada sih menurut saya, nggak tahu nggak ada atau nggak tahu, tapi nyatanya juga nggak kelihatan juga gitu. Dan ini juga yang membuat kebanyakan masyarakat tuh masih sering ketipu, apalagi masyarakat pedesaan gitu. Investasi yang bergedok forex maupun kripto, jadi ini yang bikin jelek tuh itu. Edukasi di tengah masyarakat awam tentang trading yang benar tuh hampir nggak ada. Yang kedua teman-teman, banyaknya trader gagal itu membuat jelek image trading. Jadi sadar atau tidak sadar gitu, fakta banyaknya trader gagal ini menjadikan image trading jelek banget di tengah masyarakat kita. Misalkan saja ada si Budi ya, si Budi yang katanya tuh tadi tuh trading dia ya, tapi malah habis puluhan juta loh. Ya apaan tuh katanya bikin kaya tapi ke ujung-ujungnya ngabisin duit. Nah trader-trader gagal ini menjadi contoh bagi masyarakat awam. Ini loh hasil dari trading sehingga image trading itu jelek banget gitu. Dan sadar atau tidak sadar teman-teman kita di luar sana, atau bahkan kamu salah satunya yang hobinya margin call, hobinya deposit, itu kan memperjelek image trading kalau keluar ke masyarakat. Walah ternyata cuma deposit doang toh, nggak bisa narik uang, nggak bisa ngasilin uang toh.
Jadi minimal kita tuh harus trading secara benar bro. Meskipun kita nggak bisa ngubah image trading di luaran sana terhadap masyarakat awam, minimal kita bisa make money gitu. Terserah mereka mau ngomong apa, minimal kita bisa ya ngasilin duit gitu teman-teman. Alasan ketiga kenapa image trading itu jelek di tengah masyarakat adalah banyaknya oknum yang melakukan penipuan atas nama trading. Ini adalah faktor penting yang membuat image trading di tengah masyarakat kita tuh sangat jelek. Ada saja ya kadang-kadang tuh kabar korban investasi berlipat atas nama investasi forex apaan gitu. Investasi saham penipuan sekian, investasi kripto penipuan dalam investasi kripto. Jadi yang salah tuh bukan tradingnya gitu, yang salah tuh orangnya. Dan inilah faktor ketiga yang membuat image trading sangat jelek di tengah masyarakat kita. Jadi silakan berhati-hati buat teman-teman yang masih pemula banget. Yang namanya uang semakin mudah dan menggiurkan itu patut dicurigai karena uang itu selalu sulit untuk didapatkan, termasuk dalam dunia trading. Alasan keempat teman-teman, banyaknya iklan trading yang menyesatkan. Sadar atau tidak sadar gitu, para broker forex, para perusahaan pialang, mereka ini sering loh membuat iklan sesat yang membuat image trading semakin jelek. Misalkan saja iklan yang menampilkan gambar modal dari 10.000 jadi 2 juta ya. Iklan yang menampilkan video menunjukkan mudahnya melipat gandakan uang. Dan iklan-iklan ini kerjaannya para broker malah sebagian, enggak semuanya. Jadi para broker, para perusahaan yang memfasilitasi trading, mereka juga ikut membuat image trading semakin jelek lagi gitu. Yang kelima teman-teman, banyak orang yang terlalu fanatik. Jadi mau nggak mau kita harus akuin sih, di negara dengan mayoritas Islam juga tentu banyak orang yang fanatik dengan agama. Fanatik dengan agama sih nggak masalah, yang masalah tuh fanatik dan mereka tuh tidak mau mendengarkan penjelasan orang lain. Jadi nggak open mindset gitu. Contohnya begini ya, orang yang ngatain saya sedang judi waktu saya trading itu, saya mau kasih penjelasan. Ya, waktu oh ya judi itu mas gini-gini, saya mau kasih penjelasan sih. Tapi dia langsung memvonis, oh enggak, pokoknya itu haram. Orang itu cuma tebak-tebakan, itu mah menang kalah itu disetting. Jadi sebenarnya saya niat menjelasin bahwa sejarahnya trading itu dulu begini. Ya begini urut dari tahun ke tahun sampai muncul leverage, sampai muncul yang namanya margin dan lain-lain. Siapa saja yang di trading, kenapa kok kita trading gak megang uangnya, semuanya tuh pengen saya jelasin gitu. Tapi ternyata banyak orang yang fanatik, oh enggak, pokoknya enggak, itu mah haram. Nah ini juga yang kadang-kadang membuat image trading sangat jelek di tengah masyarakat kita. Nah itu tadi teman-teman ya, ada 5 hal yang membuat image trading itu sangat jelek di tengah masyarakat kita. Pertama adalah edukasi masyarakat awam yang tentang trading itu hampir nggak ada. Bahkan kalaupun ada, itu edukasinya tuh benar-benar dilihat dari sudut pandang yang negatif. Jadi mereka nggak mau lihat sejarahnya trading forex misalkan. Itu gimana, adanya leverage gimana, adanya ini semua itu gimana, itu nggak mau. Itu adalah yang pertama, edukasi masyarakat awam yang hampir nggak ada. Yang kedua adalah banyak trader gagal yang makin membuat jelek image trading. Yang ketiga adalah banyak oknum yang melakukan penipuan atas nama trading. Yang keempat banyak iklan tentang trading yang menyesatkan. Yang kelima ya banyak orang yang terlalu fanatik yang nggak mau dengerin penjelasan dari orang lain gitu. Nah ini nih teman-teman ya, ini sekedar sharing aja. Kenapa kok image trading sangat jelek di tengah masyarakat kita? Sebenarnya yang jelek itu bukan tradingnya gitu, yang jelek itu orang-orangnya ya, yang melakukan penipuan, yang melakukan iming-iming full penghasilan penuh berkali-kali lipat ya, kayak orang-orang model Indra Kents ya waktu itu ya. Kemudian siapa tuh yang satunya tuh, jadi mereka inilah yang membuat image trading jelek juga, karena mereka kan nggak pernah menjelaskan resikonya ya, menjelaskan trading yang benar itu gimana, nggak pernah gitu. Jadi image-nya itu jelek banget di tengah masyarakat kita teman-teman. Yang saya rasain seperti itu. Yang salah tuh bukan tradingnya sebenarnya. Kalau kripto kadang-kadang juga ada penipuan, yang salah tuh bukan kriptonya. Yang salah tuh orangnya gitu. Nah gimana menurut sobat? Apakah kalian pernah gitu ya dicap jelek karena punya profesi trading? Dan gimana menurut kalian image trading ini bisa berubah atau tidak bro?
Ya intinya sih gini ya, buat teman-teman yang masih mau belajar, belajarlah dengan cara yang benar, yang benar-benar dari akarnya. Minimal sebelum itu teman-teman tahulah sejarah trading forex itu gimana. Kok bisa ada leverage, kok bisa ada margin kayak gitu. Biar kalian tuh nggak taunya cuman dari orang-orang yang bilang kalau trading itu judi, tapi mereka nggak tahu bahkan sejarahnya trading forex itu gimana. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi biar kalau kalian berbisnis itu benar-benar akar bisnisnya itu kalian tahu. Ya kalian boleh belajar dari beberapa sudut pandang lah, kalian simpulin sendiri seperti itu. Sekian ya teman-teman sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.